menyampaikan kata-kata secara positif dan juga pakai senyum. Jangan cuma ngomong bagus Pak, tapi kata mulut matanya dingin dengan sinis. Itu lain cerita. Kalau sudah gitu itu lain cerita. Q&A with expert. Saya Rusmi Pratiwi, saya biasa dipanggil Ibu Pratiwi, dan saya sekarang ini adalah psikolog praktisi yang bekerja di klinik dan punya usaha sendiri biru di rumah. Dan saya concern pada anak, remaja, dan keluarga, di mana keluarga adalah bagian paling besar untuk kita membahas tentang perkawinan, tentang bagaimana kita menjadi parenting di dalam kehidupan anak-anak kita, dan bagaimana mengajak dan membawa anak-anak kita ini untuk bisa menjadi manusia yang berguna, manusia yang bermanfaat, dan manusia yang baik di dalam masyarakat. Pada saat ini, saya dipercaya untuk bisa membawakan bagaimana komunikasi yang efektif pada pasangan suami istri. Dan kita akan melalui dengan beberapa pertanyaan yang akan saya jawab juga saat ini. Prinsip yang harus dipegang oleh Pak Sutri dalam mengasuh anak, nomor 1 adalah sama bahasanya, konsisten, dan semuanya menjadi satu yang bicara. Misal, kalau papanya bilang iya, mamanya juga harus bilang iya. Tapi sebelum mereka berdua bilang iya, mereka harus membahas dulu. Nanti kalau anakku ngomong ini, kalau anaknya tanya, kita jawabnya apa? Papa jawabnya ini. Loh, kalau itu kan nggak cocok, Pak. Misalnya, kalau dia ingin belajar, contoh itu anak saya, Pak, aku ingin sekali ikut paduan suara. Papanya tuh sebelum itu saya sudah mengatakan ini nanti anaknya akan bertanya tentang paduan suara. Nggak usah lah, biar belajar aja, kata dia gitu. Loh enggak, ini kan untuk pengembangan diri, boleh kan? Kalau bilang iya, itu kan hanya latihan. Saya bilangnya begitu. Terus dia bilang, boleh dah. Nah, pada saat anaknya bertanya, jawabannya sama. Ya. Tapi kalau misalnya bapak si suami atau tidak bisa menjawab tidak, itu pun tidak perlu didebat di depan anak. Nah, itu yang kunci yang harus dipegang, yaitu satu bahasa. Kenapa? Tujuannya anak tidak bingung. Loh kok mama boleh, papa nggak boleh? Mau yang dicari yang mana nanti? Pasti yang disukai anak, yaitu yang boleh. Yang mengerikan lagi, mengerikan ini bahaya ya. Yang membuat kita menjadi konflik nanti adalah ada nenek kakek yang mengatakan, loh kok gitu? Ya sudah, nanti kalau papamu sama mamamu nggak boleh, sama nenek aja. Yuk, kan cuma sekali seminggu makan es krim. Padahal misalnya anak ini kepingin es krim, tetapi karena dia alergi, lalu si anak ini bilang tidak boleh mama gitu. Loh kenapa sih mamamu kok nggak bolehin? Terus mamanya bilang, ini loh ma, mama ini bilang ke neneknya, ini loh ma, anakku ini alergi es krim, nggak bisa gitu. Alah seminggu sekali aja. Nah, ini juga memperkeruh sebetulnya, karena apa yang dilakukan nenek atau kakek sebetulnya bentuk sayang, tetapi berbeda menjadi ada dua pendapat. Mana yang disukai anaknya? Ya yang enak, boleh kok sama nenek. Berangkatlah makan es krim. Anak dititipin di neneknya, dibelikan es krim, makan es krim, pulang sakit. Seminggu ini berobat, sampai hari Jumat sembuh, Sabtu ikut neneknya lagi, bawalah dibelikan es krim lagi. Dan itu sering berulang. Dan itu harus dijadikan satu keputusan, yaitu satu bahasa sama. Nggak es krim, tidak semuanya es krim. Contohnya seperti itu. Yang konsisten maksudnya adalah tidak ya tidak. Yang hari ini lagi moodnya jelek, enggak ada gitu. Lalu besoknya moodnya bagus, iya deh kasihan ya. Nggak ada, ya enggak. Itu membingungkan dan membuat anak menjadi kadang-kadang kita mengiyakan, lalu pada hari H itu tidak, itu membuat anak di PHP. Jangan salah ya, kelihatannya biasa-biasa saja anak-anak itu di PHP, ya sudahlah anak enggak apa. Tapi pada saat dewasanya, dia menjadi begitu curiga. Kita mesti hati-hati dalam memberikan pendidikan tentang memberikan rasa percaya. Karena orang tua harus sama, ya, tidak ya tidak. Nah itu, supaya perkembangan selanjutnya pada anak itu menjadi anak yang utuh, tidak bingung.
Jadi memang komunikasi yang efektif itu sangat membantu proses parenting kita. Kalau sudah seperti itu, kita menjadi tidak jengkel. Kenapa? Kalau kita, loh kok aku sudah bilang enggak, tapi kok papa bilang iya, kan jadi jengkel. Anaknya juga, apa sih mama ini, papa nggak apa-apa kok. Nah, kalau kita efektif berarti kan, oke, kalau mama enggak, berarti papa juga enggak. Itu membuat anak menjadi yakin, tahu bahwa apabila saya mau minta ini, mesti diskusi dulu, ada alasan yang tepat yang bisa membuat mamanya yakin dengan alasannya, dan papanya juga pasti kalau mama iya, papa pasti iya. Dan itu sangat memudahkan kita sebagai orang tua untuk membantu anak-anak untuk mengambil keputusan itu. Sudah tahu ini pasti papa enggak. Karena apa? Semua keputusan ada di berdua sama. Kalau mamanya enggak, pasti papanya enggak. Kalau mamanya iya, pasti papanya iya. Dan itu harus diketahui masing-masing pasangan suami istri. Harus diketahui supaya langkahnya mudah. Bagaimana memunculkan rasa empati? Nomor 1, kita harus belajar kata positif. Semua yang kita sampaikan adalah berhubungan dengan perasaan orang lain. Apabila kita menyampaikan, kok gitu sih Pak? Belum tentu dia terima. Tetapi kalau misalnya bilang, oh ya Pak, lain kali kalau misalnya ini, gimana kalau misalnya anaknya misalnya contohnya adalah ganti popok. Kalau misalnya anak itu diganti popok dengan ini, kan si papa juga belajar dari kesalahan juga. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan saat itu. Nah, itu yang membuat papa juga menjadi lebih aman, menjadi lebih mau mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan motorik halus, mengurus bayi misalnya begitu. Jadi kita perlu belajar juga untuk bagaimana menyampaikan dengan kata-kata positif. Bagaimana belajarnya? Harus ada contoh. Bagaimana orang tua kita menyampaikan juga. Bagaimana kita belajar pada saat kita masih belum menikah, belajar dalam berteman, belajar dalam mengkomunikasikan hal baik. Karena itu sebetulnya adalah dasar dari kita berempati dengan orang lain. Kalau misalnya di rumah tidak diajarkan untuk mengatakan kata-kata positif, bahkan setiap hari mendengarkan kata-kata yang negatif, kamu tuh goblok, kamu tuh tidak iso apa-apa, kamu itu bukan anak yang aku harapkan, itu yang selalu didengarkan di telinga kita, itu yang kita dapat. Bagaimana kita bisa memberikan kata-kata positif kalau kita juga tidak mendapatkannya? Nah, jadi kalau misalnya dari orang tua, belajarlah juga untuk menyampaikan kata-kata secara positif. Dan juga pakai senyum, jangan cuma ngomong bagus Pak, tapi kata matanya dingin. Dengan sinis, itu lain cerita. Kalau sudah gitu itu lain cerita, pasti ada sedikit sindiran. Tapi ini tidak, empati adalah tulus dari hati. Kalau memang kita mau ngomong iya bagus, ya ngomong yang bagus. Dan itu kerasa banget kalau misalnya kita menyampaikan dengan sungguh-sungguh, karena kita perlu juga melatih itu. Masalah apa saja? Masalah apa saja bisa diselesaikan dengan cara berkomunikasi. Nah, syarat pertamanya adalah kontrol diri. Kalau kita bisa mengontrol diri, kita bisa langsung mengendalikan apa yang mau kita sampaikan. Lah kalau lagi marah, masalah itu kan pasti konflik mesti marah. Nomor 1, kalau sudah marah, jangan bicara baik-baik. Mesti kudu nyakar, mesti kudu gitu. Bahasa Jawa nih. Pasti pingin ada sikap yang menyakiti, entah kata-kata kita, entah pandangan kita, atau kalau perlu kita melakukan sesuatu yang untuk melukai. Tetapi biarin dingin dulu, kontrol diri itu membantu kita untuk lebih dingin. Kita lebih dingin, kita bisa hitung. Cara kita untuk dingin itu kita pakai banyak cara. Misal menghitung 1-10, minum air. Kalau perlu tidak bertemu dulu, tetapi tidak merasani saling masing-masing, tidak tidak membicarakan kepada anak kita, papamu itu mencekno, gitu tuh nggak bisa, ya, nggak boleh, karena kita tidak bisa melemparkan rasa benci, rasa marah kita kepada anak, karena anak akan menjadi marah pada ayahnya, itu nggak adil. Jadi kalau memang kita lagi marah, kita pergi atau kita melakukan kegiatan untuk melilihkan hati,
tujuannya adalah dingin. Lalu masuk ke dalam ruangan, tutup, tidak boleh ada anak di situ, dan kita bicara. Kalau masih belum bisa mengendalikan diri tapi sudah ingin bicara, Anda bisa lakukan dengan mengusap jari kita, mengusap punggung tangan sambil ngomong. Ini adalah memberikan relaksasi hati kita, dan kita bisa bicara dengan cara yang lebih tenang, dan itu sangat terkendali. Kalau misalnya di sana lagi bicara dan agak nyolot, kita tetap membuat diri kita rileks. Itu penting. Karena kalau kita rileks, pasangan juga akan lebih dingin. Sedang kalau satunya mengeluarkan kata-kata yang keras, kita jawab, sama saja tidak jadi pembicaraan. Karena komunikasi yang efektif itu perlu pengendalian diri. Pengendalian diri itu perlu ada intonasi yang rendah, ada lebih lambat, dan kita bisa memberikan relaksasi pada diri kita sendiri. Penyebab salah paham dalam mengasuh anak. Nomor satu, sebetulnya salah paham ini adalah karena masing-masing ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya dengan caranya. Mereka yang si papa mengatakan, aku ini sudah baik, ini bagus untuk anakku, dia butuh apa-apa bisa aku berikan, mumpung aku punya uang. Itu yang terjadi banyak sekali kasus di mana aku mumpung punya uang, aku tidak punya waktu, kalau coba dia minta aku kasih. Tetapi jangan Pak, yang terbaik adalah kita buat dia supaya menunggu, dan itu adalah cara yang berbeda. Nah, berarti bagaimana caranya? Dirembuk. Memang boleh, misalnya membelikan sebagai hadiah. Jadi ada perjuangannya, ada hadiahnya, dan itu perlu satu bahasa. Memang perlu sekali konsisten dan satu bahasa. Ini harus dipegang banget untuk parenting untuk orang anak-anak. Jadi parenting kepada anak-anak sendiri, pada kita, anak-anak kita, supaya kita bisa mengendalikan semuanya. Jadi boleh, karena masing-masing berniat baik, mari kita membahas betul-betul sampai yang satu bisa menurunkan ekspektasi tingginya dari 10 menjadi 8, yang ini juga dinaikkan supaya seimbang. Kalau sudah seimbang, enak sekali membentuk anak-anak, itu enak banget, mudah, dan kita tidak sakit kepala. Seperti yang tadi, berselisih pendapat itu karena masing-masing punya ego masing-masing, punya kepentingan di dalam peristiwa ini. Nah, kenapa bisa sampai berselisih paham begitu besar? Nomor satu, kita harus ingat bagaimana dia dididik dulu. Orang tua masing-masing, Pak, Ibu, dan Ayah ini dididiknya bagaimana. Kalau dididiknya itu adalah dengan kata-kata yang keras, dia akan belajar dari situ. Tapi kalau dididiknya adalah dengan kata yang lembut, silakan bicara demokratis, berbeda. Pasti berbeda. Jadi nomor satu, selesaikan dulu masalah egoisnya. Selesaikan dulu masa lalunya, yang belajar dari itu untuk bisa belajar sesuatu yang lebih baik. Dan itu perlu. Karena apa? Karena anak-anak ini bertumbuh dari orang tua yang bagaimana. Kalau orang tuanya bisa terkendali dengan baik, dengan tulus memberikan cinta kasih, akan memberikan pelajaran yang bagus pada anak-anak, dan anak-anak akan tumbuh dengan baik. Tetapi kalau orang tua ini masih membawa masa lalu yang begitu sulit, dia akan tumbuh dengan orang tua yang sulit juga, dan itu menjadi masalah baru. Biasanya kalau sudah bertengkar besar, suka lupa bahwa ada anak di situ, bahwa ada yang harus dijaga, tidak dipermalukan. Nah, kalau misalnya terkendali tidak akan terjadi hal seperti yang ditakutkan. Rasa tidak aman. Dampak bertengkar, orang tua bertengkar di depannya anak adalah nomor satu, anak tidak aman. Anak takut sekali ditinggal. Efeknya anak menjadi rewel. Semakin dia rewel, mama biasanya semakin marah. Apa sih kamu itu? Kamu tuh kalau seperti ini terus tak tinggal. Nah, sudah mama papanya bertengkar, dia takut. Mamanya kalau marah mengucapkan kata-kata tak tinggal loh kamu. Peristiwa-peristiwa itu membuat anak menjadi merasa diabaikan, dibuang. Kalau anak dibuang, apa yang terjadi? Sedih. Padahal kalau sedih, apa yang terjadi? Nggak bisa belajar.
Lalu apalagi yang terjadi, tidak bisa tidur, lalu curhat, dan banyak sekali rentetan-rentetan yang akan terjadi apabila orang tua bertengkar di depan anak. Itu saja, tidak aman, ketakutan. Apabila komunikasi itu kurang intens, akan semakin retak. Iyalah, sekali, 2 kali nggak ngomong nggak apa-apa, nggak dilaporkan nggak apa-apa. Tapi kalau menjadi kebiasaan, akan menjadi renggang, itu betul. Tapi jangan salah, kalau kita mempunyai prinsip pada saat menikah, kita harus memelihara komunikasi, kita harus memelihara api cinta yang karena kita bentuk ya, karena kita menikah. Dengan komitmen ini, otomatis ada perasaan kehilangan kalau tidak cerita. Otomatis ada merasa bersalah kalau suami tidak tahu. Merasa bersalah kalau istri nggak tahu. Aku nggak mau kalau istriku nggak tahu. Aku harus cerita. Nah, itu adalah awal dari efektif komunikasinya. Jadi, kita lihat di awal bagaimana sih komitmen perkawinannya. Kalau misalnya sudah komit, terlalu sekarang menjadi tidak, mesti diingatkan, Pak, kita udah berapa kali nggak ngobrol, yuk kita ngopi yuk. Hanya kecil-kecil seperti itu untuk mempertahankan ikatan perkawinan. Dan suami juga perlu menyadari juga, atau istri juga harus menyadari bahwa iya ya, aku udah lama ya nggak ngobrol sama istriku, iya ya, aku udah lama ya nggak ngobrol sama suamiku. Aku kok kangen ya, pengen ngobrol, yuk cari makan es krim, jalan berdua, naik motor, apalah gitu, yang bisa dilakukan berdua. Jadi hangat kembali, dan kalau sudah hangat kembali itu bisa humornya keluar, kasih sayangnya tumbuh, marahnya lebih reda. Komunikasi tetap harus ada, itu betul banget. Efektif iya, menyapa. Kalau beberapa orang kan bilang I love you every day, enggak apa-apa kalau orang nggak biasa, tetapi menyapa, memberi senyuman, memberi ucapan, itu penting banget. Jadi kalau misalnya pagi-pagi suaminya lagi manyun, mungkin badannya capek gitu ya, atau apa gitu, aduh papa, sama po, selamat pagi pak, gitu ya. Lu kok nggak senyum sih pak, tak ulangi ya, selamat pagi pak, gitu. Terus akhirnya suaminya, gitu. Tapi itu sudah sangat bagus gitu, karena komunikasinya ada. Dan dia juga nyaman-nyaman aja gitu, misalnya seperti itu. Atau bagaimana cara kita membuat kayak misalnya masakan yang dia sukai, membelikan. Terus misalnya pada saat pergi, aku ini, kamu mau nggak difotoin? Itu seperti itu. Karena kita nggak bisa ketemu setiap saat toh di dalam rumah. Pasti ada kegiatan macam-macam, apalagi zaman sekarang. Tetapi atensi penting. Atensi harus kalau menurut saya atensi itu harus ada. Entah bajumu kok bagus hari ini, penampilanmu kok keren, atensi positif, dan itu sangat mempererat komunikasi pasangan suami istri. Apa yang menghambat? Banyak banget. Tapi mungkin ada beberapa ya yang bisa saya sampaikan. Ego. Merasa direndahkan, bisa berarti arti tidak dihargai. Kalau diajak omong sebentar udah nyolot, nah belum sudah nyaut duluan, kayak api dan gas gitulah ceritanya. Jadi perlu juga diketahui dan ada introspeksi, itu yang menghambat. Lalu percaya dengan orang lain daripada dengan pasangan, itu mengerikan. Kalau misalnya bilang, lo mamaku bilang enggak apa-apa kok. Apalagi bilang, lo itu temenku yang sekretarisku itu bilang nggak apa-apa. Waduh, jauh banget, itu sangat dalam dan itu berbahaya. Perlu dikendalikan, dan itu kembali lagi bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita belajar mengkomunikasi, yaitu nomor di awal sudah disampaikan tentang berpikir positif dan atensi dan menjaga selalu komunikasi. Jadi itu kehangatan terus dijaga. Oke? Ya kalau pacaran kan yang baik-baik. Tetapi kadang-kadang perlu disadari bahwa supaya tidak ditolak gitu aja, sehingga baik-baik. Padahal pacaran itu orang tuh belajar untuk mengenal dia
lebih dalam, yaitu lebih jelas baik buruknya. Karena menikah harus menerima baik dan buruknya, keluarga besarnya. Apa yang terjadi kan, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah ketahuan di dalam pacaran menjadi tahu. Contoh, mengorok tuh biasanya jadilah masalah tuh. Lalu biasa nonton TV sampai tidur-tidur, yang pasangan satunya tidak suka nonton TV, dan itu menjadi konflik. Dan itu harus dibahas, harus punya memahami pasangannya. Kadang-kadang menjadi kok beda ya sama yang pacaran dulu, ekspektasi. Aku pengen suamiku nanti seperti papaku, perhatian sama mamaku, sayang sekali sama aku. Nah, aku ingin seperti papaku itu adalah beban buat yang pasangan. Karena apa? Karena dia berbeda. Setiap manusia itu unik, sehingga kalau misalnya dia tidak sama seperti papahnya, akan menjadi masalah. Ini masalahnya bukan di pasangannya, yaitu yang di istri, karena dia menuntut pasangannya menjadi seperti ayahnya. Ini banyak terjadi. Apalagi kalau misalnya ada yang pernah datang adalah, saya senang sekali menikah dengan saya senang pacaran dengan perempuan yang lebih tua. Loh kenapa? Saya tanya begitu. Loh kenapa? Ya karena mama saya meninggalkan saya, jadi saya ingin menikah dengan orang yang lebih tua supaya bisa menjadi mama saya. Aduh, salah konsep, itu nggak bisa. Karena belum tentu dia bukan mamamu, itu dia orang lain yang dibesarkan dari keluarga yang cara yang berbeda. Setelah saya menyampaikan itu, dia baru menyadari bahwa betul juga ya, apa yang kamu minta tidak pernah terjadi, tidak pernah didapat dari pasangannya, karena bukan mamanya. Mamanya sendiri juga waktu saat itu sih meninggalkan dia, jadi dia tidak tahu figur mama, kehilangan figur mama, dan mencari dari pasangannya masalah yang berbeda lagi. Jadi memang perlu dibuka wawasan bahwa kita masing-masing tuh unik. Kenapa pacaran senang kok sekarang tidak senang? Nah, masalahnya di siapa sekarang? Masalahnya di dirimu atau di pasanganmu? Misalnya kalau aku tidak suka dengan cara ini karena mamaku nggak suka, itu juga salah juga. Tidak bisa. Masing-masing berbeda. Murni sebagai pasangan dengan orang yang berbeda-beda, dengan watak karakter yang berbeda, sehingga perlu dibahas, sehingga perlu disepakati bersama untuk yang terbaik. Itu kendali. Nomor 1, kendalikan diri. Bagaimana kita mengendalikan diri? Ya itu tadi seperti yang tadi. Kita harus rileks, kita harus di pikiran kita nomor 1 harus selesai dengan baik. Kalimat harus selesai dengan masalah diselesaikan dengan baik, itu sebenarnya sudah koridornya. Gimana caranya baik? Ya udah, nggak ribut. Gimana caranya supaya nggak ribut? Kendali. Gimana caranya kendali? Dinginin dulu, relaksasi, dinginin dulu. Butuh waktu memang, butuh waktu untuk belajar, tetapi bisa dilakukan. Tidak ada yang tidak mungkin. Bisa dilakukan. Kendali.